Kenalkan, nama saya Abraham Solitindian, NIM 24212058. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang transformasi Laplace. 1. Pendahuluan transformasi Laplace. Jika fungsi X adalah suatu pernyataan dalam X yang didefinisikan untuk X lebih dari atau sama dengan 0, maka transformasi Laplace dari fx dinotasikan dengan Laplace fungsi X. Didefinisikan sebagai Laplace fungsi X sama dengan integral X sama dengan 0 sampai tak hingga eksponen pangkat min Sx fx dx, di mana X adalah suatu variabel yang nilai-nilainya dipilih sedemikian rupa agar integralnya semi-infinitnya selalu konvergen. Variabel S dijelaskan lebih lanjut pada notasi transformasi Laplace inverse. Oke, ini ada contoh soal untuk pendahuluan transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari fx sama dengan 3 untuk x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, solusi karena Laplace fungsi x sama dengan integral x sama dengan 0 sampai tak hingga eksponen pangkat Sx fx dx, maka kita masukkan nilai fx yang sama fx ke dalam rumus yang menjadi Laplace 3 sama dengan integral x sama dengan 0 sampai tak hingga eksponen pangkat min xx 3 dx, 3 itu yang fx dalam rumus sama dengan 3 kita keluarkan menjadi 3 dalam kurung eksponen pangkat min xx per min s x sama dengan 0 sampai tak hingga menghasilkan 3 0 kali min 1 per s sama dengan 3s. Kita perhatikan bahwa s lebih dari 0 disyaratkan. Karena jika s kurang dari 0 maka eksponen pangkat sx mendekati tidak terdefinisi atau tak hingga ketika x mendekati tak terdefinisi. Dan jika s sama dengan 0 maka Laplace s tidak terdefinisikan. Pada kasus integralnya divergen, sehingga Laplace, ini kesalahan tulis, harusnya Laplace 3 sama dengan 3 per S asalkan S lebih dari 0. Dengan alasannya sama, jika K atau konstanta adalah sembarangan konstanta, maka Laplace K sama dengan K per S asalkan S lebih dari 0. Oke, contoh 2, transformasi Laplace dari turunan fungsi X sama dengan eksponen pangkat Kx untuk X lebih dari atau sama dengan 0 di mana K adalah konstanta. Nah, solusi rumus kita telah ketahui, langsung saja kita masukkan nilainya. Laplace eksponen pangkat kx sama dengan integral x sama dengan 0 sampai tak hingga eksponen pangkat min sx eksponen kx dx sama dengan dalam kurung eksponen pangkat min s kurang k x per min s kurang k x sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 0 kurangi negatif S per S kurang K. Maka menghasilkan Laplace eksponen pangkat Kx sama dengan 1 per S kurang K. Ini hampir sama seperti yang eksponen pangkat min Kx, hanya negatif dan positifnya yang berbeda. Oke, 2, kita masuk pada transformasi Laplace inverse. Transformasi Laplace adalah suatu pernyataan dalam variabel S yang dinotasikan dengan fs. Dikatakan fx dan fs sama dengan Laplace fungsi X. Untuk suatu pasangan transformasi atau transformasi pair, ini berarti bahwa jika fungsi S adalah transformasi Laplace dari fx, maka fx adalah transformasi Laplace inverse dari fs. Dapat ditulis sebagai fungsi X sama dengan Laplace inverse atau Laplace pangkat min 1 fungsi S. Tidak ada definisi integral yang sederhana dari transformasi inverse jika mencarinya dengan cara bekerja. Jadi, mencarinya dengan cara bekerja dari belakang ke depan. Nah, langsung saja pada contoh soal. Jika fungsi X sama dengan 3, maka transformasi Laplace-nya adalah, oke, kita tulis Laplace fungsi X sama dengan fs sama dengan 3 per S. 3 per S ini dapat dari mana? Itu dari tabel transformasi Laplace. Jadi
Jadi jika fx sama dengan 3 per s, maka transformasi Laplace inverse-nya adalah Laplace inverse 3 per s sama dengan 3 kali Laplace inverse 1 per s sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Hasilnya Laplace inverse fungsi s sama dengan fx sama dengan 3. Nah, sama dengan hasilnya kita dapat seperti yang di soal, maka jawabannya adalah 3. Contoh soal 2. Carilah transformasi Laplace inverse dari fungsi s sama dengan 1 per s kurang 2. Nah, solusi. Karena diketahui Laplace eksponen pangkat min kx sama dengan 1 per s ditambah k atau konstanta, kita dapat mengatakan bahwa Laplace inverse 1 per s tambah k sama dengan eksponen pangkat min kx. Maka ketika k sama dengan 2 atau konstanta sama dengan min 2, maka Laplace inverse 1 per s dikurangi 2 sama dengan Laplace pangkat min 2x sama dengan e pangkat 2x. Oke, ini catatan kemampuan untuk mencari transformasi Laplace dari suatu pernyataan dan kemudian menginverskannya. Inilah yang membuat transformasi Laplace sangat berguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Oke, ini yang tadi saya sebutkan, yang tabel untuk memudahkan proses pencarian bentuk-bentuk transformasi Laplace beserta inversnya akan sangat mudah menggunakan tabel. Tabel transformasi Laplace inverse. Ini ada tabel transformasi Laplace inverse. Dengan membaca tabel dari kiri ke kanan akan didapatkan transformasi Laplace. Dengan membaca tabel dari kanan ke kiri akan didapatkan inverse. Oke. Kita masuk pada transformasi Laplace dari satu turunan. Jika diketahui bahwa satu pernyataan fungsi x memiliki transformasi Laplace fx sama dengan fs, maka transformasi Laplace dari turunan fungsi x adalah Laplace turunan fungsi x sama dengan integral x sama dengan 0 sampai tak hingga eksponen pangkat min sx turunan fungsi x dx. Hal ini dapat diselesaikan dengan integral perbagian. Laplace turunan fungsi x sama dengan integral x sama dengan 0 sampai tak hingga eksponen pangkat min sx turunan fungsi x dx sama dengan integral x sama dengan 0 mendekati tak hingga eksponen pangkat min sx turunan fungsi x dx sama dengan integral x sama dengan 0 sampai tak hingga ux dvx. Nah, itu pada integral perbagian kita ubah menjadi u dan dv. Nah, sama dengan ux dikali vx, x sama dengan 0 sampai tak hingga kurang integral x sama dengan 0 sampai tak hingga vx kali dux, di mana ux sama dengan eksponen pangkat min sx, maka dux sama dengan min s eksponen pangkat min sx dx, dan di mana dv x sama dengan turunan fungsi x dx, maka vx sama dengan fungsi x. Sehingga substitusi dalam integral perbagiannya akan menghasilkan Laplace turunan fungsi x sama dengan eksponen pangkat min sx fungsi x sama dengan 0 sampai tak hingga ditambah s integral x sama dengan 0 sampai tak hingga eksponen pangkat min sx fx dx sama dengan 0 dikurangi f0 ditambah fs. Jika 2 pangkat min sx fx sama dengan 0 kalau x mendekati tak hingga. Dengan kata lain, Laplace turunan fungsi x sama dengan s fs dikurangi f0. Jadi transformasi Laplace untuk turunan dari fx diberikan dalam bentuk transformasi Laplace dari fx itu sendiri, dan nilai dari fx untuk x sama dengan 0. 4. Dua sifat transformasi Laplace. Transformasi Laplace maupun inversnya keduanya adalah transformasi linear, yang berarti bahwa 1. Transformasi dari suatu jumlah atau selisih dari pernyataan adalah jumlah atau selisih dari masing-masing transformasi itu sendiri. Dengan kata lain, Laplace fungsi x plus minus gx sama dengan
Laplace fungsi X plus minus Laplace Gx. Dan Laplace inverse Fs plus minus Gs sama dengan Laplace inverse Fs plus minus Laplace inverse Gs. 2. Transformasi dari suatu pernyataan yang dikalikan dengan suatu konstanta adalah konstanta tersebut dikalikan dengan transformasi dari pernyataan tersebut. Maksudnya gimana itu? Nah, kita lihat nih persamaan. Laplace Kfx atau K itu konstanta sama dengan konstanta Laplace Fx dan Laplace inverse konstanta Fs sama dengan konstanta Laplace inverse Fs, di mana K adalah konstanta. Nah, seperti yang saya bilang tadi, K itu adalah konstanta. Contoh 1, kita masuk pada contoh soal saja. Carilah transformasi Laplace dari kedua sisi untuk persamaan. Turunan fungsi X ditambah fungsi X sama dengan 1, di mana fungsi 0 sama dengan 0. Solusi: dengan mencari transformasi Laplace di kedua sisi dari persamaan, akan diperoleh Laplace turunan fungsi X ditambah fungsi X sama dengan Laplace 1. Dengan kata lain, Laplace turunan fungsi X ditambah Laplace fungsi X sama dengan Laplace 1. Dari apa yang kita ketahui tentang transformasi Laplace dari Fx dan turunan fungsi X, ini dapat menghasilkan SFS dikurangi F0 ditambah Fs sama dengan 1 per S. Dengan kata lain, S ditambah 1 fungsi S dikurangi 0 sama dengan 1/2 dengan syarat F0 sama dengan 0. Oke, maka 1 ditambah S fungsi S sama dengan 1/2 sehingga Fs sama dengan 1 per S dalam kurung S ditambah 1. Sekarang kita pisahkan dan kita buat menjadi pecahan parsial. Misalkan 1 per S itu bukan 2, itu hasilnya S dalam kurung S ditambah 1 sama dengan A per S ditambah B per S ditambah 1. Maka 1 sama dengan A S ditambah 1 plus B kali S, sehingga didapat A sama dengan 1 dan B sama dengan min 1. Sehingga fungsi S sama dengan 1 per S, dari A per S diubah jadi 1 per S, dikurangi 1 per S ditambah 1. 1 per S ditambah 1 itu B per S ditambah 1 yang kita ubah. Sekarang kita akan menghitung transformasi Laplace dan kita akan cari penyelesaian dari persamaan diferensialnya. Menjadi fungsi X sama dengan Laplace inverse fungsi S sama dengan Laplace inverse 1 per S dikurangi 1 per S ditambah 1. Sama dengan Laplace inverse 1 per S, Laplace inverse 1 per S ditambah 1. Sama dengan 1 dikurangi eksponen min X. Eksponen min X ini dapat dari mana? Kembali lagi, eksponen dari pangkat min X itu kita lihat pada tabel bahwa 1 per S ditambah 1 itu diubah menjadi apa? Sehingga kita lihat tabel, kita mendapatkan hasil yang diubah adalah eksponen pangkat min X. Oke, 5. Membuat transformasi baru. Untuk memperoleh transformasi Laplace dari fungsi X, kita seringkali harus melakukan integrasi perbagian. Nah, karena kadang-kala kita akan melakukan itu berulang-ulang. Tapi karena Laplace turunan fungsi X sama dengan S Laplace fungsi X dikurangi F0, nah kita dapat menghindari proses itu apabila kita mengetahui transformasi Laplace dari turunan fungsi X. Sebagai contoh, soal tentang mencari transformasi Laplace dari pernyataan Fx sama dengan X. Sekarang turunan fungsi X sama dengan 1 dan fungsi 0 sama dengan 0. Sehingga dengan mensubstitusikannya ke dalam persamaan menjadi Laplace turunan fungsi X sama dengan S Laplace fungsi X dikurangi F0. Kita peroleh Laplace 1 sama dengan S Laplace X dikurangi 0. Berarti 1 per S sama dengan S Laplace X. Sehingga kita putar Laplace X sama dengan 1 per S kuadrat. Nah, langsung kita terapkan dalam contoh soal. Tentukanlah transformasi Laplace dari Fx sama dengan X kuadrat. Solusi: karena fungsi X sama dengan X kuadrat, maka turunan dari fungsi X sama dengan 2X. Kita turunkan 2 kali 1 X pangkat 2 kurang 1 menghasilkan 2X. Dan F0 sama dengan 0. Oke, kita substitusi ke dalam menjadi Laplace turunan fungsi X sama dengan S Laplace fungsi X dikurang F0.
akan menghasilkan, kita masukkan nilai Laplace turunan fungsi X itu adalah 2X, Laplace 2X sama dengan S Laplace X kuadrat dikurangi 0. Sehingga 2 Laplace X sama dengan S Laplace X kuadrat, maka 2 per S kuadrat sama dengan S Laplace X kuadrat. Yang artinya Laplace X kuadrat sama dengan 2 per S kuadrat. Oke, 6. Transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi. Ini maksudnya gimana? Transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan mudah. Misalkan fungsi X dan Ds masing-masing adalah transformasi Laplace Fx dan Gx. Yang artinya Laplace fungsi X sama dengan Fs, sehingga Laplace turunan fungsi X sama dengan Sfs dikurangi F0. Nah, demikian juga dengan Laplace Gx sama dengan Gs, sehingga Laplace turunan Gx sama dengan Sgs dikurangi G0. Nah, sekarang misalkan Gx sama dengan turunan fungsi X, sehingga Laplace Gx sama dengan Laplace turunan fungsi X, di mana G0 sama dengan turunan fungsi 0 dan Gs sama dengan Sfs dikurangi fungsi 0. Sekarang Gx sama dengan turunan fungsi X kali turunan fungsi Gx sama dengan turunan dari turunan fungsi X. Nah, ini berarti Laplace turunan Gx sama dengan Laplace turunan dari turunan fungsi X sama dengan Sgs dikurangi G0 sama dengan S dalam kurung Sfs dikurangi F0 dikurangi turunan fungsi 0. Maka Laplace turunan dari turunan fungsi X sama dengan S kuadrat Fs dikurangi S F0 dikurangi turunan F0. Dengan cara yang sama maka Laplace turunan dari turunan fungsi X atau 3 kali kita turunkan sama dengan S kubik atas pangkat 3 fungsi S dikurangi S kuadrat F0 dikurangi F turunan fungsi 0 dikurangi F dikurangi turunan dari turunan fungsi 0. Begitu juga dengan Laplace 4 kali turunkan Fx sama dengan S pangkat 4 Fs dikurangi S 3 pangkat 3 F0 dikurangi S pangkat 2 F turunan 0 dikurangi S turunan dari turunan fungsi 0 dikurangi F dikurangi turunan dari turunan fungsi 0. Nah, contoh 1 cara transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan sin Kx dengan menggunakan Laplace turunan dari turunan fungsi X sama dengan S pangkat 2 Fs dikurangi Sf0 dikurangi fungsi turunan fungsi 0. Solusi karena Fx sama dengan sin Kx, turunan fungsi X sama dengan K cos Kx, dan turunan dari turunan fungsi X sama dengan min K kuadrat sin Kx. Selain itu F0 sama dengan 0 dan turunan fungsi 0 sama dengan konstanta. Kita substitusi dalam nilai menjadi kita substitusikan ke dalam Laplace turunan dari turunan fungsi X sama dengan S kuadrat Fs dikurangi S F0 dikurangi turunan fungsi 0 di mana Fs sama dengan Laplace Fx. Nah, ini menghasilkan Laplace min K pangkat 2 sin Kx sama dengan sin kuadrat L sin Kx dikurangi S kali 0 kurang K. Dengan kata lain, min K kuadrat Laplace sin Kx sama dengan S kuadrat Laplace sin Kx sama dengan K. Jadi, S kuadrat tambah K kuadrat Laplace sin Kx sama dengan K. Maka, Laplace sin Kx sama dengan K per S kuadrat ditambah K kuadrat. Oke, ini tabel lanjutan yang lebih lengkap daripada tabel yang pertama. Nah, di sini sudah ada sin Kx. Nah, K per sin kuadrat plus K kuadrat asalkan S kuadrat tambah K kuadrat lebih dari 0 akan menjadi sin Kx. Begitu pun sebaliknya. Seperti pada contoh soal yang tadi. Oke. Terakhir, persamaan diferensial yang linear berkoefisien konstan non-homogen. Transformasi Laplace dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan bentuk An Fn X tambah An kurang 1 fungsi pangkat n-1 X ditambah dan seterusnya ditambah A2 turunan dari turunan fungsi X ditambah A1 turunan fungsi X ditambah A0 fungsi X sama dengan X, di mana
N kurang 1 dan seterusnya. A2, A1, A0 adalah konstanta-konstanta yang diketahui. Gx adalah pernyataan dalam X yang diketahui dan nilai dari fx dan turunnya diketahui pada X sama dengan 0. Persamaan jenis ini disebut sebagai persamaan diferensial linear, koefisien konstan, dan non-homogen. Nilai dari fx dari turunnya pada X sama dengan 0 disebut sebagai syarat batas. Metode untuk menyelesaikan persamaan order kedua atau order yang lebih tinggi, prosedurnya sama dengan menyelesaikan persamaan order pertama. Nah, di sini ada contoh. Tentukan penyelesaian dari turunan dari turunan fungsi X ditambah 3 turunan fungsi X ditambah 2 fungsi X sama dengan 4X, di mana fungsi 0 sama dengan 0. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, mencari transformasi laplace dari kedua persamaan. Laplace turunan dari turunan fungsi X ditambah 3 laplace turunan fungsi X ditambah 2 laplace fungsi X sama dengan 4 laplace X, menghasilkan S kuadrat Fs dikurang F0, SF0, dikurang turunan fungsi 0 ditambah 3 SFS dikurang F0, tambah 2 Fs sama dengan 4 per S kuadrat. Oke, setelah cara pertama kita masuk cara kedua, mencari pernyataan fungsi S sama dengan Laplace Fx. Dalam bentuk pecahan aljabar, kita substitusikan nilai F0 dan fungsi turunan 0 yang menghasilkan S kuadrat ditambah 3S tambah 2 fungsi S sama dengan 4 per S kuadrat. Sehingga Fs sama dengan 4 per S kuadrat ditambah S ditambah 1 dikali S ditambah 2. Lanjut, kita pisahkan fungsi S ke dalam pecahan parsialnya menjadi fungsi X 4 per S kuadrat tambah S tambah 1 dikali S tambah 2. Ketika kita masukkan dalam pecahan parsial menjadi 4 per S ditambah B per S kuadrat ditambah C per S ditambah 1 ditambah D per S tambah 2. Dengan menjumlahkan semua pecahan parsial di sisi kanan kemudian menyamakan pembilang sisi kiri dengan pembilang sisi kanan, kita dapatkan A sama dengan AS dikali S tambah 1 dikali S tambah 2 ditambah B dikali S tambah 1 S tambah 2 ditambah C S kuadrat dikali S ditambah 2 ditambah DS kuadrat dikali S tambah 1. Nah, jika S0 4 sama dengan 2B, maka B sama dengan 4 per 2 menghasilkan B sama dengan 2. S sama dengan min 0, S sama dengan 2, 4 sama dengan C, min 1 kuadrat tambah 2 sama dengan C, 4 sama dengan D, kali min 2 pangkat 2 dikali min 2 ditambah 1 sama dengan 4D, sehingga D sama dengan min 1. Kita samakan koefisien dari S, 0 sama dengan 2A ditambah 3B, 2A ditambah 6, A sama dengan min 3, sehingga didapat Fs sama dengan 3 per S ditambah 2 per S kuadrat ditambah 4 per S tambah 1 dikurangi S tambah 2. Ini gunakan tabel-tabel yang ada untuk mencari transformasi Laplace inverse Fs, dan juga penyelesaian dari persamaan diferensial. Oke, ini untuk mencari hasil akhir kembali lagi pada tabel, sehingga dalam tabel 3 per S itu menjadi 2, kita ubah menjadi setelah kita dapat menjadi min 3 tambah 2X ditambah 4 eksponen pangkat min X dikurangi eksponen pangkat min 2X. Dari mana kita dapat yang eksponen dan 2X ini? Kita dapat dari tabel yang kita ubah. Oke, sekian penjelasan saya tentang materi transformasi Laplace. Terima kasih.